kita lanjut kembali masih bersama Ibu Feve dan Pak Budi. Kita masih ngobrol-ngobrol soal tradisi-tradisi yang ada di Imlek ya, Xinjia. Oke, tadi kita saya baru memahami bahwa ternyata barongsai itu buat Bu Feve dan teman-teman ya agak dalam tanda petik keberatan sedikit ya kalau kemudian itu dilakukan dalam tanda kutip lagi itu sebagai alat untuk ngamen. Padahal itu sebenarnya secara ritual nggak sesederhana itu gitu ya. Tapi ya oke lah. Tidak kita perpanjang, kita tidak perdebatkan, tapi sekedar kita tahu saja. Terima kasih untuk informasinya. Yang juga menarik untuk kita bahas adalah pernak-pernik dari Xinjia itu sendiri ya. Dimulai betul. Dari warna merah sekarang. Saya pernah menanyakan, ini bicara soal merah di luar Imlek ya. Saya ke Adiasa, kemudian ketika masih SMA di Xinlui bersama teman-teman, saya kemudian menanyakan, loh ini kalau merah itu kan untuk seneng-seneng ya? Kalau untuk meninggal dunia itu kan biasanya putih atau hitam ya? Nah ini kok merah gitu? Ternyata umurnya udah 90 tahun ke atas itu ini ya, kebahagiaan dianggapnya itu udah panjang umurnya ya, itu tonggaknya 90 ya. Berarti warna merah itu memang melambangkan itu ya? Kebahagiaan. Itu warna kebahagiaan. Dan itu muncul di Imlek juga untuk memberikan gambaran bahwa Imlek ini memang bahagia banget gitu ya? Iya. Karena dengan Imlek, dengan tahun baru diharapkan kita mendapatkan apa? Lebih apa? Lebih kelimpahan, lebih rezekinya. Dan jangan lupa lebih kebajikannya. Gimana kita mau minta rezeki kalau kita tidak pernah berbuat kebajikan? Kalau mau lebih ya kebajikannya tambahin. Nah, mengusir yang buruk, maunya kan gitu. Makanya ada barongsai, mengusir yang buruk supaya tahun ini kita dapat yang baik-baik, auranya aura baik, mendapat kelimpahan, mendapat rezeki, berkembang, tokonya tambah ramai pelanggannya, kan begitu. Ya, itu. Pak Budi mau menambahkan soal filosofi warna merah? Warna merah itu kan kalau secara ilmu metafisika Tionghoa kuno ya, jadi feng shui ataupun pazi itu kan mengarah pada arah selatan. Selatan itu kan simbol api. Nah, api itu kalau dalam metafisika Tiongkok kuno itu juga lambang kekuatan positif yang tertinggi. Maka itulah asal mulanya akhirnya menjadi itu suatu kebahagiaan. Merayakan kehidupan, celebrating life intinya gitu. Merayakan kehidupan intinya gitu. Pada waktu itu, pada musim semi ini energi dari bumi ini kalau dipetakan secara rohani itu dia mulai muncul. Maka kan simbolnya musim semi. Jadi bunga-bunga bermekaran, tumbuh, pohon tumbuh itu. Energi mulai balik lagi. Gitu. Jadi nanti besok kita bicara lebih lanjut. Kalau warna putih itu pada saat berduka, itu karena maksudnya kebenaran. Kalau orang tuamu sudah meninggal atau leluhur meninggal, jadi beribadah atau menghormatinya itu dengan kebenaran, dengan kesusilaan yang benar. Maksudnya seperti itu. Ya, kurang lebih. Jadi ini kaitannya dengan metafisika ya. Betul. Ya, tapi kalau memang itu sudah lewat dari usia 80-90 dianggap itu suatu perayaan. Itu karena sudah melampaui usia orang pada umumnya. Tapi memang betul, tonggaknya adalah umur 90 kalau meninggal itu. Atau 80-an. 80-an tuh sebenarnya sudah boleh pakai pasang kain merah boleh ya. Tapi itu kebiasaan di sini ya. Kalau sebetulnya sih enggak, sama aja. Kalau orang tua meninggal ya kita tetap berduka. Cuman kalau sekarang ya kan sudah masyarakat modern menganggapnya apa? Itu berkah loh kita punya orang tua umurnya panjang. Panjang umur ya, betul. Jadi bersuka cita jadinya pakailah merah. Berarti Indonesia mengadopsi banyak hal Kemudian apa namanya? Mengakulturasi banyak hal begitu ya. Iya. Oke. Setelah warna merah makanan. Nah, ini yang paling seneng. Dulu saya juga ketika masih usia muda karena mami saya juga Tionghoa. Jadi di rumah itu sembayangan itu pasti yang paling seneng apa? Makanannya banyak, babi kecap, apa segala macam kayak begitu. Nah, ada filosofinya kah? Makanan khas apa, Pak Aldi? Kalau saya paling seneng. Kalau Xinjia masih inget nggak? Khas. Kue
keranjang. Nah, betul. Kue keranjang. Ya. Iya, kue Bikinnya keranjang. kan di keranjang-keranjang, makanya disebut kue keranjang. Iya, bentuknya lo nggak kayak keranjang, nggak kayak karo. Iya, ini Bundar. tahu ya. Iya, bentuknya bundar. Kalau orang betul. Tionghoa selalu sukanya bulat. Bakwan bulat, bakpao bulat, kue bulan bulat. Karena bulat itu dalam bahasa Mandarin namanya yuan. Yuan itu sama dengan duan yuan. Bersatu, guyup, apa namanya, harmoni. Pokoknya kumpul-kumpul bersatu itu yuan. Jadi kalau ada bakwan ndak bulat itu melanggar pakem. Dia Makanya harus bundar. kalau sekarang ada jual bakwan gepeng, wah itu wis ndak cocok itu ya sama selalu Bu dia Feve. bulat selalu. Duan yuan. Kenapa pakai kue keranjang? Kue keranjang itu kan lengket, manis, supaya kita ini hubungan dengan keluarga itu lengket, erat, manis, sepanjang tahun tuh Ya, manis. ya. Maka ada permen, kan gitu pelengkapnya. Belum lagi buah-buah, pasti semua sudah familiar. Kalau Sinja pasti jeruk, kan gitu ya. Saya boleh cerita sedikit? Boleh. Banyak juga nggak apa-apa, Iya. saya seneng dengerinnya. Kalau nggak, ngapain saya datengin Bu Feve untuk sahabat-sahabat Merkury ya. Jadi jeruk itu bahasa Mandarinnya itu jizi. Jizi itu mirip dengan bunyi ci. Ci itu artinya apa? Beruntung, auspicious, prosperous, lucky. Oke. Kalau apel bahasa Mandarinnya bingkuo. Diplesetkan menjadi bing'an. Bing'an itu peng'an. Pernah dengar enggak? Orang peng'an, selamat, sentosa. Pernah. Om saya namanya Tan Peng An. Orang Tionghoa paling suka, orang Hokkien itu kan bahasa Hokkien peng'an. Paling suka nama anaknya dikasih nama itu. Artinya selamat. Sama orang Jawa juga suka anaknya dikasih nama selamat. Iya. Ada Ini lagi. Nila juga perempuan namanya Nila Slamet. Terus masih ada lagi buah per. Buah per itu kan bunyinya kan li zi. Mirip dengan li. Jadi mereka selalu homonim. Suaranya sama, artinya beda diambil sama dia. Jadi disebutnya li. Li itu apa sih? Manfaat, untung orang jualan untung itu loh. Nah, diambillah buah-buah itu karena bunyinya yang bagus. Itu kan sama dengan harapan kita, sama dengan kita secara tidak langsung berdoa. Ketika kita memberikan orang itu buah apel, kita berharap yang diberi selamat, sentosa, kan gitu. Nah, itu buah, kemudian kuenya. Masih ada lagi kue lapis legit. Oh, lapis legit itu kan ini ya. Bersusun-susun, bertingkat-tingkat, berlapis-lapis. Lapis-lapis. Tujuannya apa? Kita diingatkan apa? Kebajikannya harus berlapis, kepandaiannya Kalau anak kecil, kamu sekolahnya harus tambah pinter, meningkat. Nah, kemudian apa yang kita harapkan setelah itu? Rezekinya meningkat, rezekinya meningkat, berlapis-lapis, tambah gitu ya. banyak, Luar kan biasa begitu. ya. Memang banyak filosofi ya, memang ya Iya. di budaya China itu ya. Kalau di budaya China atau Tiongkok itu kan masuk rumah saya kadang ada tulisan untuk mengingatkan kan. Iya. Gitu. Iya. Itu semua itu intinya untuk mengingatkan manusia. Makanya besok kan kita akan ngobrol soal itu juga ya Pak Budi ya. Feng Shui itu ya, atau Hong Shui lah ya. Mau bikin pintu aja harus dilihat anginnya kemana, ya toh. Iya. Rumah saya dulu bolak-balik dibongkari gara-gara suhu datang. Oh ini tidak bagus, makanya ini kurang bagus soal ini tempat dapur itu tempatnya energi jelek. Pintumu tidak boleh di sini kan kira-kira begitu ya. Ya oke. Nah, ngomong-ngomong soal makanan tadi sempat disebut-sebut ketika kita off air itu lontong cap gome ya. Oh iya. Gimana Jadi itu bagian dari akulturasi budaya karena yang makan lontong cap gome di hari cap gome cuma kita orang Jawa kan. Boleh dikatakan orang Jakarta tadinya enggak, mungkin dari sini akhirnya mereka ikut-ikut. Jadi yang disebut cap gome, kita tahu cap go 15. Ya. Cap gome itu perayaan di tanggal 15. Berarti apa? Penutupan Sinja. 2 minggu setelah Sinja itu 2 penutupan. minggu setelah Sinja ya. Nah, kita makan apa? Orang Jawa kreatif, bikinlah lontong cap gome. Oh gitu. Iya. Jadi sebetulnya di sana nggak ada orang makan lontong di sana. Oh di sana nggak ada, di Tiongkok nggak ada orang makan ada. lontong. Oh, lah kalau makan bakso pakai apa di sana? Nggak pakai lontong ya? Pakai bakwan gitu nggak pakai lontong ya? Enggak, Nggak makan lontong ya? Iya. Kalau di sana makanannya yang
yang benar, maksudnya sejarahnya ya. Kita kalau cerita tentang di origin yang sebenarnya gimana, mereka makan ronde. Ronde ya, saya tahu. Tapi rondenya beda dengan ronde ketika kita melakukan ibadah musim dingin dengan sajian rondenya beda. Ronde yang kita tahu itu adonan tepung kita isi kacang, ditutup. Kalau kuahnya sama jahe manis ya. Tapi kalau rondenya untuk cap gome adalah kacang digelintirkan di tepung. Saya suka cerita sama murid saya, kacangnya pakai bedak, kurang tebel, kasih lagi, akhirnya gede. Jadi beda. Rondenya beda, kuahnya sama. Karena kita ini budaya Tionghoa itu syarat dengan peribadahan. Kita melakukan peribadahan di tiap-tiap musim. Nah, itulah agama yang kita yakini. Tapi beberapa di antara kita kan sudah tidak lagi beragama Konghucu. Mereka beragama yang lain. Sehingga mereka ikut merayakan tapi tidak dalam bentuk sebuah ibadah, sila-sila aja. Seperti Imlek kan mereka merayakan. Yang agama apapun kan juga mau merayakan. Mereka menganggapnya bagian dari budaya. Silakan nikmati mumpung ada kesempatan. Daripada zaman dulu kita tidak bisa menikmati, susah. Bandingkan dengan sekarang. Sekarang kalau kita lihat di Kemenak, kantornya Kemenak yang lapangan Banteng, penuh lampion, penuh pohon-pohon angpau. Sekarang ini. Jadi dulu umat Konghucu itu susah mendapatkan hal-hal seperti ini, beribadah aja dibatasi. Tapi sekarang beda. Setelah Gus Dur lah ya, waktu itu Gus Dur ya. Saya ingat betul itu Gus Dur ketika Imlek dijadikan hari libur nasional. Itu tonggaknya begitu kan. Itu yang penetapannya Ibu Megawati. Tapi Gus Dur yang memulainya. Ya, yang menetapkan di eranya Megawati karena Gus Dur sudah lengser gitu ya. Sehingga kalau kita lihat di kelenteng di Kapasan yang namanya kelenteng Bunbyo, mungkin pernah dengar. Itu lukisan Gus Dur dipasang di situ. Kita kan selalu ingat siapa yang membuat kita hari ini itu bisa dapat kebebasan seperti ini. Beragama silakan. Jadi agama Konghucu tuh ada di sekolah-sekolah. Dan setiap sekolah itu berkewajiban mencari guru untuk mengajar mata pelajaran Konghucu. Gurunya tidak boleh agama lain, harus agama yang sama. Mohon maaf, saya tidak paham betul. Mudah-mudahan saya nggak salah bertanya. Kalau Tridharma dengan Konghucu itu beda apa, Pak Budi? Kalau di suatu kelenteng itu biasanya kan memang memuat 3 ajaran kan. Maka jadi Tridharma itu dan Konghucu itu ajaran ya? Iya, ajaran atau agama ya, gitu ya. Tapi mereka kan pakai bahasa Sanskrit ya. Tridharma, 3 dharma ya kan, gitu. Ya 3 agama sebenarnya. Agama Tao, Buddha, agama Konghucu. Ya kan jadi satu. Jadi sebenarnya bentuk apa ya namanya? Semacam perpaduan keharmonisan begitu ya. Jadi supaya kekayaan rohani di Tiongkok dulu itu seperti apa, itu kan terbawa sampai ke sini. Itu kan mulai sekitar historisnya secara dinasti Sung ya. Dinasti Sung Ming ya. Artinya memang sebetulnya nggak ada perbedaan ya, apakah itu Tridharma atau Konghucu itu sama aja sebetulnya ya. Ya sangat berbeda Pak, karena kan itu kan 3 agama kan kayak dijadikan satu gitu kan. Gitu kan. Jadi diwadahin lah ya. Diwadahin oleh kelenteng. 3 itu apa aja? Konghucu, Buddha ini pun Buddha yang Mahayana kebanyakan. Buddha Mahayana. Buddha yang dari Tiongkok gitu. Karena kan banyak sekte. Bukan yang Buddha Theravada asli yang dari India itu. Gitu. Agak berbeda. Tapi awalnya Buddha Mahayana. Tapi kemudian akhirnya unsur Theravada itu juga masuk kan. Gitu. Jadi kemudian Konghucu. Gitu. Jadi ya supaya 3 umat itu, 3 umat beragama itu ya ibadahnya di sana gitu. Awalnya seperti itu Pak. Tapi kemudian setelah perjalanan historis, kelenteng itu kan identik dengan tempat ibadahnya agama Konghucu. Karena peribadatannya itu semua menggunakan tata ibadah yang dari Konghucu, agama Konghucu. Jadi yang lain cuman mengajarkan konten pengajarannya seperti itu ya.
wisdomnya ya, kebijaksanaannya gitu. Maka pemerintah pun menetapkan kelenteng itu menjadi tempat ibadah agama Konghucu. Oke. Karena lebih banyak elemen Konghucunya. Karena peribadahannya, acaranya, festivalnya itu semua lebih mengarah ke Konghucunya. Ketimbang gitu. dua yang lain tadi itu ya. Itu dari sisi historisnya seperti itu sih. Oke, kalau Pak Kigbyo itu yang pure Konghucu ya. Pak Kigbyo Konghucu, tapi di dalamnya memang ada unsur-unsur Buddhisnya ada. Ada Buddhisnya iya. juga. Oke. Pada baik. umumnya sih kelenteng itu menaungin 3 agama Tiganya itu. sama-sama, kecuali kelenteng yang di Kapasan Bunbyo itu memang murni pure untuk Konghucu. Konghucu. Iya. Bunbyo yang oke. Baik. Nah, sekarang saya mau cerita juga mau dengar cerita juga tentang angpau. Angpau itu kan setahu saya sebagai awam yang itu selalu diberikan kepada yang lebih tua ke yang lebih muda dan masih bujangan gitu ya. Senior kepada junior. Kepada junior. Tapi yang belum merit ya atau belum berkeluarga. Tapi yang sebenarnya kayak gimana? Jadi gini, yang namanya angpau, ang itu bahasa Hokkien, artinya merah. Pau itu bungkusan. Ya, bungkusan warna merah. Tadinya sebetulnya sejarah ini cerita sejarah ya Pak ya. Itu bukan seperti itu. Dulu namanya itu ya suejian, namanya gitu. Bentuknya bundar-bundar kan, uang kepeng yang tengahnya bolong. Ditaruhnya di bantalnya anak-anak karena dipercaya itu akan mengusir hawa buruk, akan mengusir roh jahat yang mau mengganggu anak-anak. Maka ditaruhlah uang itu di bawah bantal. Tapi uangnya keping ya? Keping zaman dulu ini dulu sekali ceritanya. Zaman berkembang itu menjadi sekarang yang disebut sebagai angpau. Tujuannya buat nyenengin anak-anak. Satu pertama itu. Yang kedua pasti sebagai hadiah dari senior kepada junior. Apakah juniornya tidak boleh ngasih senior? Boleh kalau itu orang tua kita, masa kita tidak kasih, ya kan? Apakah harus sudah menikah baru bagi-bagi? Enggak juga. Misalnya kalau kita dikasih bos angpau, mau toh? Nah, jadi angpau itu banyak fungsinya. Oke, artinya dengan kata lain angpau itu tidak melulu menjadi ciri khas dari Imlek, enggak ya? Dalam banyak misalnya pernikahan atau bonus atau apa itu istilahnya angpau juga. Oke, baik. Ada lagi yang lain pernak-perniknya sebelum saya break ke iklan dan nanti ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan kepada Pak Budi dan Bu Feve. Ada Mungkin lagi? ini plakat. Ya, Apa kita sering plakatnya? lihat di rumah itu dipasang plakat tulisan warna merah. Nah, itu ada, itu khas. Itu khas ada, cuman kalau di Indonesia kita mungkin sekarang mulai ada, tapi kan nggak sebanyak di negara-negara yang lain. Iya. Nah, itu dipasang plakat. Kalau di Tiongkoknya sendiri setiap rumah ada ya? Setiap rumah ada. Kalau sudah begini mereka mulai pasang-pasang. Karena apa? Plakat itu berisi tulisan tentang apa? Doanya kita, harapannya kita. Ditulislah di situ. Jadi sebetulnya kalau dibilang mereka itu sangat religius loh. Sampai masang-masang gitu itu mengingatkan harapannya itu loh kayak gitu. Iya. Tapi cerita singkat ini membuat saya menjadi ngeh gitu ya. Kenapa kemudian peradaban China itu sekarang sudah umurnya 2573, bahkan kalau ditambah 4000 sekian gitu ya. Makanya nggak salah kalau orang bilang tuntutlah ilmu sampai ke negeri China ya. Ilma wal aubisin ya Pak. Iya, luar biasa. Baik, saya mesti break kembali untuk perbincangan dan terima kasih untuk sahabat-sahabat Merkuri yang sudah mengirimkan pertanyaan. Nanti saya akan sampaikan kepada para narasumber setelah Nila juga memutar beberapa iklan untuk Anda. Jadi kalau malam sebelum Xinjia, memang kita itu kumpul keluarga. Panggilan seruan ibadahnya itu adalah di malam tahun baru. Musim semi ini kan simbol welas asih, cinta kasih. Nah, musim panas itu adalah simbol